Sudah hampir setengah jam Ezra menunggu Keina memasak untuknya, bahkan sempat tertidur. Ezra menahan kantuknya, sambil menatap ke arah Keina yang sedang berkutat di dapur. Dengan tangan sebagai bantalannya, Ezra memerhatikan Keina yang sibuk menyajikan masakannya di piring. Sabar ya, sebentar lagi selesai, ucap Keina. Ezra mengangguk saja. Rasa laparku jadi hilang, karena menunggu terlalu lama, dan aku menyesal mengatakan lapar padanya, gumam Ezra di dalam hati, entah kenapa perasaannya menjadi tak enak sekarang. Keina menghampiri Ezra yang duduk di meja makan sambil membawa nampan berisi makanan yang ia masak tadi. Ezra menelan selaivanya kasar kala melihat ekspresi Keina yang aneh. Apa malam ini aku akan baik-baik saja? Gumamnya di dalam hati. Ezra tiada henti berdoa di dalam hati agar Tuhan melindunginya dari masakan Keina. Keina meletakkan makanan itu tepat di hadapan Ezra. Apa ini, sayang? Tanya Ezra. Ia merasa aneh melihat bentuk masakan sang istri. Itu pir dan apel yang aku tumis lalu aku beri kecap dan sedikit merica, dan aku beri sedikit daging, jelasnya panjang lebar. Ezra sampai terbengong. Apel dan pil kau tumis bersama dengan daging? Tanya Ezra. Keina mengangguk mantap sambil tersenyum bangga. Ezra memijat pelipisnya, lagi-lagi Keina bertingkah aneh dan menyiksanya. Ayo dong dimakan, aku sudah susah payah memasaknya, ucap Keina dengan manja. Ezra menatap nanar masakan aneh itu. Apa kau sebelumnya pernah makan pir dan apel tumis? Tanya Ezra menatap Keina intens. Wanita kecil itu menggelengkan kepalanya cepat. Kau jadikan aku sebagai bahan percobaan penemuan anehmu. Tanya Ezra lagi. Keina menatap Ezra kesal. Penemuan aneh. Aku sudah susah payah memasak tumis itu untukmu, dan kau mengatakan hal seburuk itu atas perjuanganku. Bukan begitu sayang, aku hanya... Sudah. Kalau tidak mau makan ya sudah. Aku mau pulang saja, ucap Keina. Sontak Ezra menjadi panik, ia langsung meraih tangan Keina yang ingin pergi darinya. Baiklah, akan aku makan, ucapnya. Keina tersenyum senang. Dengan wajah masam Ezra memakan sesuap masakan aneh Keina, ia tidak merasakan kenikmatan sedikit pun dalam masakan itu. Keina memerhatikan sang suami makan, ia tersenyum puas karena Ezra memakan masakannya dengan lahap. Enak ya sayang, kok makannya sampai terburu-buru begitu, tanyanya. Ezra mengangguk saja padahal ia sengaja cepat agar siksaan ini segera berlalu. Dan akhirnya dengan seluruh perjuangan yang telah Ezra berikan, masakan aneh Keina ludes, wanita itu sangat senang kala masakannya habis dan dinilai enak oleh sang suami. Ezra menghela napas lega, penderitaannya hilang kala melihat Keina yang tersenyum bahagia. Begini amat punya istri ngidam, apa semua ibu hamil bertingkah seperti Keina? Batinnya di dalam hati sambil menatap Keina yang tersenyum manis ke arahnya. Sudah malam, ayo kita tidur, ajak Ezra. Ia meraih tangan Keina lalu mereka berjalan beriringan. Tapi saat melewati ruangan santai tempat menonton televisi, Keina menghentikan langkahnya. Ada apa sayang? Tanya Ezra. Keina melepaskan tangannya dari genggaman Ezra, ia berlari menuju sofa lalu menyalakan TV besar itu. Sudah malam Keina, besok aja ia nontonnya, rayu Ezra, ia sangat mengantuk sekarang. Tidak, kalau kau mau tidur, ya sudah sana, sahut Keina menolak ajakan Ezra. Ia fokus menonton acara TV yang menurutnya menarik. Ezra merasa tidak tega meninggalkan Keina seorang diri, ia pun menghampiri Keina lalu ikut duduk di sebelah wanita itu. Aku akan menemanimu, ucapnya. Keina tidak menanggapi ucapan Ezra, ia terlalu fokus dengan acara TV. Ezra menghela napas panjang, ia melirik ke arah Keina yang tertawa hanya karena lawakan di TV, membuat Ezra merasa hangat kala melihat raut wajah Keina yang mulai terlihat bahagia. Cantik, pujinya, ia terus memerhatikan Keina hingga tertidur pulas, rasa kantuk dan lelahnya telah menjadi satu. Keina tersenyum tipis saat melihat Ezra tertidur pulas di sampingnya, ia meraih tangan Ezra lalu membawanya ke perutnya. Sayang, ini ayah, kenapa sih kamu itu suka sekali bikin ayah kamu kerepotan? Cicit Keina. Ia membawa tangan Ezra untuk memegang perutnya, mungkin karena pria itu kelelahan sampai tidak sadar dengan apa yang dilakukan Keina. Kau lihat, ayahmu sangat lelah sayang, tapi ayahmu dulu juga tidak pernah bersikap baik pada mama,
Hukumanmu itu sangat pas untuknya, ucapnya pelan. Keina menahan tawanya kala mengingat kejadian random hari ini. Keina membaringkan tubuhnya dengan kepala berbantal paha sang suami. Ia bisa melihat dengan puas wajah Ezra dari bawah yang tertidur pulas. Kau sangat tampan, puji Keina. Ia menyentuh bibir Ezra dengan tangannya, dan juga mengelus lembut tangan kekar Ezra yang berada di atas perutnya. Keina merasa sangat nyaman hingga tertidur pulas. Ia tidak tahu sejak kapan dirinya tidak merasakan amarah lagi, tapi Keina juga belum bisa memaafkan Ezra. Entahlah, Keina hanya ingin selalu dekat dengan sang suami, mungkin karena sang janin. Rose melihat Ezra dan Keina dari kejauhan. Ia sangat senang kala melihat hubungan Keina dan Ezra yang mulai membaik. Rasanya hati Rose menjadi hangat, apalagi membayangkan akan memiliki cucu yang menggemaskan dari Ezra dan Keina nanti. Ezra terbangun dari tidurnya. Ia terkejut saat melihat Keina yang tertidur di pahanya. Sejak kapan? Batinnya, ia tersenyum tipis sambil mengelus lembut kepala Keina. Tangannya mengelus perut Keina yang sedikit membulat. Keina terbangun dari tidurnya kala merasakan geli di area perutnya. Ezra dan Keina saling tatap satu sama lain. Seketika Keina tersadar dengan posisinya. Keina langsung bangkit dan seketika duduk. Ia sangat malu dengan Ezra. Kenapa wajahmu memerah? Tanya Ezra. Ia sengaja menggoda Keina. Ia tahu bahwa istrinya itu sedang salah tingkah. Semerah tomat. Apa kau sakit? Tanya Ezra lagi. Sontak Keina langsung bangkit dan meninggalkan Ezra seorang diri. Sayang, kenapa wajahmu merah begitu ha? Tanyanya dengan sedikit berteriak. Diam, sahut Keina tapi tetap berjalan tanpa menatap wajah Ezra sama sekali. Ia terus berjalan menuju kamar Ezra yang berada di lantai atas. Ezra tertawa kencang, rasanya puas sekali menggoda Keina ketika wajahnya memerah seperti itu. Bahagia sekali si Tuan, ejek Radit. Ezra sampai kaget karena asistennya itu muncul tanpa aba-aba. Radit, kau mengejutkanku, hardiknya. Ezra mengelus dadanya yang berdegup kencang. Aku sudah berada di sini bahkan saat kau masih tidur dengan Nona Keina Tuan. Iya, aku tidak sampai hati membangunkanmu, karena aku merasa kau sangat jarang untuk seperti itu dengan Nona Keina, jelas Radit. Ezra menatapnya tajam seakan-akan ingin membunuh Radit sekarang juga. Ditatap seperti itu membuat Radit menjadi takut, tapi Radit menetralkan ekspresi wajahnya karena ia ingin menggoda tuan mudanya. Lain kali jika datang beri aba-aba, ucap Ezra. Radit mengangguk mengerti. Ia heran kenapa tuan mudanya tidak jadi marah. Semenjak kehamilan Nona Keina, kau menjadi lebih sabar ya tuan, ujar Radit. Bahkan Ezra baru menyadari itu. Karena aku akan menjadi seorang ayah, aku harus bisa mengubah sikapku, jelasnya. Radit mengangguk saja. Rose menghampiri Ezra dan Radit yang sedang bercerita di ruang tengah. Loh, kamu nggak ke kantor, nak? Tanyanya kepada sang putra. Ia duduk di sebelahnya. Rose merasakan aura bahagia dari sang anak, hatinya menjadi hangat dan juga merasakan bahagia yang sama. Ke kantor ma, ada meeting penting pagi ini, sahut Ezra. Ezra mau mandi dulu deh ma, gerah, ucapnya. Ia bangkit lalu berlalu pergi meninggalkan Radit dan juga Rose. Rose dan Radit saling menatap satu sama lain ketika Ezra sudah berlalu pergi. Keina di mana? Tanya Rose kepada Radit. Nona Keina sudah pergi terlebih dahulu ke kamarnya nyonya, dan tuan muda hanya beralasan saja ingin mandi. Yang ada dia mau berduaan dengan nona muda, ucap Radit dengan sedikit menahan tawanya. Rose sangat bahagia mendengar ucapan Radit. Semoga hubungan mereka tetap berjalan dan tidak ada gangguan apapun, gumam Rose di dalam hati. Ia berdoa sepenuh hati untuk keutuhan rumah tangga sang anak. Sementara itu, Ezra memasuki kamarnya secara diam-diam, berencana akan mengejutkan Keina. Terlihat Keina sedang memakai kemeja milik sang suami, bahkan kemeja itu terlalu besar di tubuh mungilnya, membuat Keina seperti memakai daster saja. Ezra tersenyum lebar. Ia jadi tidak tega untuk mengejutkan istri mungilnya yang sedang mengandung anaknya. Ezra berjalan pelan-pelan dan langsung. Shrek. Ezra memeluk Keina erat, membuat wanita itu terkejut. Ezra, aku kaget tahu, ucap Keina sambil memukul pelan tangan sang suami yang melingkar di perutnya. Ezra hanya diam menikmati pelukan hangat itu. Ia mencium aroma tubuh Keina dalam-dalam seolah-olah takut aroma tubuh itu akan pergi darinya. Keina merasakan hangat di hatinya.
ia tersenyum tipis, mungkin karena sang buah hati yang ada di dalam perut membuatnya menjadi mudah luluh dengan segala hal yang dilakukan Ezra. Perasaan seperti ini membuat Keina menjadi benci dengan hatinya sendiri. Dengan gerakan cepat Keina berusaha melepaskan tubuhnya dari pelukan Ezra, membuat pria itu menatap Keina heran. "Kau jangan memelukku lagi," ucap Keina dengan tubuh yang membelakangi pria itu. Ezra menautkan alisnya, ia tidak mengerti dengan maksud Keina. "Apa aku salah memeluk istriku?" tanya Ezra. Pertanyaan itu membuat Keina terdiam. "Kau tidak bisa melarangku begitu Ki, kau tidak boleh egois begitu," ujar Ezra. Keina juga tidak ingin bersikap begini, tapi sakit hatinya atas perlakuan Ezra dulu sungguh membekas di hati mungilnya. Keina memberanikan diri menatap Ezra, ia melihat tatapan Ezra yang penuh dengan kekecewaan. "Aku minta maaf atas kesalahanku dulu, aku benar-benar menyesalinya, kau bisa dendam kepadaku Ki, kau bebas memukulku atau bahkan membunuhku," ujar Ezra. Ia menatap Keina dengan intens menahan kesedihan yang ada di hati. "Tapi izinkan aku menemanimu selama masa kehamilanmu, sampai boy kita lahir," pinta Ezra. Keina meremas ujung kemejanya, ia bingung dengan perasaannya sekarang, tapi saat melihat tatapan Ezra membuatnya tidak tega untuk menolak pria itu. "Begini saja, aku akan membuktikan keseriusan dalam merasa bersalah atas perbuatanku dulu. Tapi kau harus tinggal bersamaku di sini," ucap Ezra memberi saran. Keina mengangguk pelan, dan Ezra tidak menyangka Keina setuju dengan sarannya. "Kau benar-benar setuju?" tanya Ezra untuk lebih memastikan. Keina mengangguk mantap. "Terima kasih, sayang," ucap Ezra. Ia meraih tangan Keina lalu memeluk wanita itu di dalam dekapannya. Keina merasakan kehangatan dan kebahagiaan di hatinya. Ezra melepas pelukannya, ia menangkup wajah cantik sang istri. Sebenarnya ingin sekali Ezra bibir tipis istrinya itu, tapi ia takut kalau Keina akan semakin marah padanya. Aku akan ke kantor," ucap Ezra. "Kau tidak boleh ke kantor, kau harus menemaniku seharian ini," ucap Keina. Ezra menatap Keina intens. "Tidak bisa, sayang. Nggak mau tahu. Kau harus menemaniku hari ini," ujar Keina dengan tegas. Ia melepaskan tangan Ezra yang menangkup wajahnya. Keina duduk di pinggir ranjang dengan wajah yang ditekuk, membuat Ezra tersenyum tipis. "Apa boy ingin dekat-dekat dengan ayahnya terus?" tanya Ezra. Keina mengangguk mantap. "Atau mamanya yang suka dekat-dekat dengan ayahnya?" tanya Ezra lagi. Keina memalingkan wajahnya. Ezra duduk di sebelah Keina, ia memegang tangan Keina lalu menciumnya dengan penuh kasih. "Baiklah, ayah tidak akan bekerja, karena itu keinginan boy," ucap Ezra. Keina tersenyum senang. Keina melihat wajah suami yang tiada henti menatapnya terus-menerus. "Ada apa sayang?" tanya Ezra, karena Keina menatapnya seolah-olah sedang menginterogasinya. "Kau sudah sembuh dari impotenmu bukan?" tanya Keina. "Sudah sayang, dan itu semua karenamu," jawabnya dengan mengecup tangan Keina lagi. "Lalu kenapa kau tidak pernah menciumku?" tanya Keina asal. Pertanyaan itu membuat Ezra terdiam. "Apa kau punya wanita lain lagi di belakangku? Jangan-jangan dokter gila itu memberikan ciuman kepadamu." "Sayang, apa yang kau bicarakan? Aku hanya milikmu, dan hanya kau yang bisa menyentuh milikku sekarang," sahut Ezra dengan tegas. Keina kesal. Pikiran buruk tentang Tari yang duduk di pangkuan sang suami mengacaukan pikirannya. "Lalu kenapa kau tidak pernah menciumku seperti dulu?" tanya Keina lagi. Ezra menghela napasnya panjang. "Kau marah kepadaku bukan? Kau mau bicara padaku saja, aku sudah sangat bersyukur Ki," jelas Ezra. Keina semakin kesal karena sang suami meninggalkan kata sayang di penjelasannya. "Kau memanggilku Ki, dan kau tidak mau menciumku lagi karena ada Tari, kau hanya terpaksa sayang kepadaku karena sudah ada boy di sini," ucapnya sambil menunjuk ke arah perutnya. Ezra tertawa, ia tidak menyangka semenjak hamil Keina memiliki sifat seribet ini dan menjadi wanita yang rewel. "Oh jadi istriku ini lebih suka dipanggil sayang?" "Iya," sahut Keina cepat. Ezra menangkup wajah Keina, lalu bibir tipis itu dengan lembut. Jujur ia juga sudah merindukan rasa dari bibir ini. Keina mengalungkan tangannya di leher Ezra, ia menjadi agresif sekarang. Mungkin karena kehamilannya yang membuatnya menjadi seperti ini. Setelah merasakan pasokan oksigen mulai habis,
Ezra melepas tautan bibir mereka, terlihat Keina yang bernapas secara memburu. Aku akan terima dengan senang hati, jika kau ingin aku cium seperti ini, ucap Ezra sambil mengelap bibir Keina dengan tangannya. Keina belum puas, ia meraih wajah Ezra lalu bibir sang suami. Ezra terkejut, ia bahkan sampai lupa membalas tautan bibir Keina, ia membeku. Keina melepas tautannya, ia memukul Ezra yang masih membeku. Ezra, teriak Keina, seketika Ezra tersadar, dan ia melihat Keina yang sangat kesal padanya. Maaf sayang, aku tadi. Ah sudahlah, aku benci padamu, bentaknya. Keina berlalu pergi keluar dari kamar, ia tidak menghiraukan teriakan Ezra yang terus memanggilnya.